Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Jepara tidak hanya melahirkan R.A. Kartini, pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan, tetapi juga Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan pahlawan nasional yang juga dari Kabupaten Jepara. Ratu Kalinyamat memimpin Jepara selama 3 dekade pada abad ke-16 Masehi. Selama memimpin Jepara, Ratu Kalinyamat berhasil mensejahterakan masyarakat Jepara. Jepara menjadi wilayah dengan kekuatan maritim yang kuat. Bahkan, Ratu Kalinyamat 2 kali mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka. Ratu Kalinyamat memiliki nama asli Ratna Kencana. Dia merupakan keturunan Raja Kesultanan Demak. Dia merupakan putri dari Sultan Trenggono dan cucu dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak Bintoro. Raden Patah konon merupakan putra dari Prabu Brawijaya kelima, Raja keturunan Majapahit. Sedangkan Sultan Trenggono merupakan anak dari Raden Patah yang memimpin kerajaan Demak pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Dikutip dari Indonesia, The Land of 100 Kings, rilisan tahun 2004, karya Dwi Triwaluyo, Sultan Trenggono menikahi anak perempuan Arya Damar, Adipati Palembang, yang masih wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dari pernikahan itu lahirlah Ratna Kencana atau yang lebih dikenal Ratu Kalinyamat. Ratna Kencana bukan lahir di Jepara, melainkan di Demak, tepatnya di lingkungan kerajaan Demak Bintoro. Namun dia dikenal dari Jepara karena tinggal dan memimpin Jepara. Ratna Kencana menikah dengan Pangeran Thoyib, putra Sultan Muhayyad Shah, pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berkuasa pada tahun 1514 sampai 1528. Pangeran Thoyib ditugaskan memimpin wilayah pesisir sebelah timur Kesultanan Demak, yakni daerah Kalinyamat. Dari situlah kemudian nama Kalinyamat tersemat untuk Pangeran Thoyib yang memimpin daerah tersebut bersama istrinya Retno Kencono. Pangeran Thoyib mendapat gelar Sultan Hadirin. Dalam perjalanannya memimpin Jepara, Sultan Hadirin meninggal dunia pada tahun 1549. Dia dibunuh orang-orang suruhan Arya Penangsang, Bupati Jipang Panolan, yang kala itu melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Demak. Prabu Brawijaya kelima atau Bre Kertabumi merupakan raja kerajaan Majapahit yang konon melarang warga Cepu Blora, khususnya keturunan Adipati Cepu, mendaki Gunung Lawu. Prabu Brawijaya kelima konon memiliki anak bernama Raden Patah dari seorang selir putri China bernama Siu Banci. Dari pernikahan Raden Patah dengan beberapa istrinya, lahirlah Pati Unus, Pangeran Sedalepen, Sultan Trenggono, hingga Ratu Nyawa. Dari Sultan Trenggono lahirlah Ratu Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan putri kedua dari Sultan Trenggono yang merupakan raja ketiga di kerajaan Demak. Tak heran Ratu Kalinyamat merupakan buyut dari Prabu Brawijaya kelima. Itu artinya Ratu Kalinyamat masih memiliki darah Majapahit. Nama Kalinyamat diberikan berdasarkan tempat yang ada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan kerajaan Demak. Ratu Kalinyamat merupakan tokoh yang memiliki peranan penting sebelum runtuhnya kerajaan Demak, khususnya pada saat dinasti Demak mengalami konflik politik, yakni perebutan kekuasaan di antara keturunan Raden Patah. Sepeninggal Sultan Trenggono, Ratu Kalinyamat beserta suaminya Sultan Hadirin mendapat wilayah kekuasaan di Pati, Jepara, Juwana hingga Rembang. Bersama suaminya, Ratu Kalinyamat memperoleh daerah bernama Kalinyamat sebagai pusat kekuasaan di wilayah Jepara hingga Rembang. Setelah Sultan Trenggana wafat, daerah Kalinyamat digabungkan dengan daerah Prawoto
yang sebelumnya menjadi kekuasaan Sunan Prawoto yang merupakan kakak dari Ratu Kalinyamat. Di bawah kekuasaan Ratu Kalinyamat, Jepara menjadi pintu gerbang pelabuhan dan bandar perdagangan Kerajaan Demak. Tak heran, Jepara menjadi daerah yang kaya dan masyarakatnya sejahtera. Sebagai penguasa, Ratu Kalinyamat menjalin kerjasama dengan penguasa lain. Bahkan, buyut dari Prabu Brawijaya kelima ini dikisahkan sangat kuat hingga mampu menyerang Portugis di Aceh hingga Malaka dengan mengirimkan 15.000 prajurit.